Bagi sebagian warga Jawa Tengah dan sebagian warga Jawa Timur, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Sungai Bengawan Solo, yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sebagai sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo melewati 12 kabupaten kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mulai dari Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik. Secara total, Sungai Bengawan Solo mengalir sepanjang kurang lebih 600 km, yang menjadikannya sebagai salah satu dari 10 sungai terpanjang di Indonesia. Cerita Sungai Bengawan Solo dimulai dari hulunya di Pegunungan Selatan Pulau Jawa, yang berada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dari sanalah mata air yang menjadi sumber aliran Sungai Bengawan Solo muncul, kemudian mengalir ke arah barat melalui beberapa sungai seperti Sungai Bengawan Solo Hulu dan Kali Tirtomoyo. Kemudian berkumpul dan dibendung di Waduk Gajah Mungkur. Kemudian mengalir ke arah utara, berbelok ke arah timur di Sragen, membelah Pegunungan Kendeng di Ngawi, Bojonegoro, dan Blora, dan terus mengalir ke arah timur sampai bermuara di Laut Jawa di utara Kabupaten Gresik. Tentunya masih terdapat mata air lainnya yang berkontribusi terhadap debit aliran Sungai Bengawan Solo, yang bersumber dari Pegunungan Selatan Jawa, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu Tua, Gunung Lawu Muda, Gunung Wilis, Pegunungan Kendeng, hingga Pegunungan Kapur Utara. Mata air tersebut kemudian akan mengalir ke anak-anak sungai yang pada akhirnya bermuara di Sungai Bengawan Solo, sehingga membentuk sebuah sistem hidrologi yang disebut sebagai daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran Sungai Bengawan Solo memiliki luas area tangkapan mencapai 15.602 km persegi, atau sekitar 12,16% dari total luas Pulau Jawa. Secara administratif, DAS Bengawan Solo mencakup 21 kabupaten kota meliputi sebagian besar Kabupaten Wonogiri, sebagian kecil Kabupaten Pacitan, sebagian kecil Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Ponorogo, sebagian Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Karanganyar, sebagian besar Kabupaten Sukoharjo, sebagian besar Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, sebagian besar Kabupaten Boyolali, sebagian kecil Kabupaten Semarang, sebagian besar Kabupaten Sragen, Kabupaten Ngawi, sebagian Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro, sebagian kecil Kabupaten Rembang, sebagian Kabupaten Tuban, sebagian Kabupaten Lamongan, dan sebagian Kabupaten Gresik. DAS Bengawan Solo disusun oleh jaringan anak-anak sungai yang bermuara ke sungai utamanya, yaitu Sungai Bengawan Solo. Beberapa anak sungai yang cukup besar antara lain Kali Keduang, Kali Dengkeng, Kali Cemoro, Kali Samin, Kali Mangkung, Kali Madiun, Kali Wulu, Kali Kening, dan tentunya masih terdapat ratusan anak-anak sungai lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya. Secara alami, sebenarnya bagian hilir Sungai Bengawan Solo mengalir ke arah timur ke wilayah Mengare dan bermuara di Selat Madura. Namun terdapat satu masalah, di mana laju sedimentasi di hilir Sungai Bengawan Solo sangat tinggi. Hal ini dianggap menjadi problem oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Dikhawatirkan, laju sedimentasi akan menyebabkan pendangkalan di Selat Madura, serta penyempitan Selat Madura, karena delta Sungai Bengawan Solo yang terus meluas, yang pada akhirnya akan mengganggu aktivitas kapal-kapal dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Karena pada saat itu, Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Pulau Jawa, yang sangat penting untuk aktivitas perdagangan Belanda. Sehingga pada tahun 1880, muncullah ide untuk mengubah hilir aliran Sungai Bengawan Solo, yang pada awalnya bermuara ke Selat Madura, dibelokkan menuju ke Laut Jawa. Sehingga pada tahun 1890 dimulailah penggalian kanal besar yang mengarah ke utara atau bermuara di Laut Jawa.
yang saat ini secara administratif berada di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Dan kanal tersebutlah sampai saat ini menjadi hilir Sungai Bengawan Solo, sementara hilir yang lama telah ditutup atau dibiarkan mati. Dampak dari perpindahan tersebut menyebabkan delta Bengawan Solo yang lama terus mengalami abrasi, sehingga daratannya semakin menyempit, karena sudah tidak mendapatkan pasokan sedimen dari Sungai Bengawan Solo. Sementara itu, hilir Sungai Bengawan Solo yang baru terus mendapat endapan sedimen, sehingga delta sungainya terus tumbuh dan membesar. Kalau kalian masih mau melihat titik temu hilir Sungai Bengawan Solo yang asli dan yang dibuat Belanda, kalian bisa menemukannya di Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Proyek pengelolaan daerah aliran Sungai Bengawan Solo di era kolonial Belanda tidak hanya dengan mengubah bagian muara sungai tersebut, tetapi juga terdapat proyek gila lainnya, yaitu membangun kanal buatan lintas provinsi dengan panjang ratusan kilometer yang dikenal sebagai Solo Valley Warken. Solo Valley Warken rencananya dibangun dengan membuat kanal raksasa dari hulunya di Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, kemudian dialirkan ke timur sampai ke Surabaya, serta dialirkan ke arah utara sampai bermuara di Laut Jawa di sekitar Tuban dan Lamongan. Pemerintah Hindia Belanda menganggarkan dana sebesar 19 juta gulden untuk pembangunan Solo Valley Warken. Harapannya, pembangunan kanal tersebut dapat mengaliri lahan pertanian serta mengatasi kekeringan di wilayah utara Pegunungan Kendeng sampai di wilayah utara Jawa, sehingga produksi pertanian dapat ditingkatkan. Selain itu, pembangunan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi banjir yang sering terjadi ketika Sungai Bengawan Solo meluap, seperti di wilayah Bengawan Jero di Kabupaten Lamongan. Namun, dalam perjalanannya, proyek Solo Valley Warken menghadapi banyak tantangan, terutama mengenai pendanaan, yang awalnya diperkirakan menelan anggaran sebesar 19 juta gulden, membengkak 2 kali lipat menjadi 38 juta gulden. Akhirnya, pada tahun 1929, DCW Snell mengusulkan kepada Departemen Pekerjaan Umum untuk membatalkan proyek tersebut dan menggantinya dengan membangun Waduk Prijaten di Lamongan. Sisa-sisa peninggalan proyek gagal tersebut yang mulai dibangun Belanda pada akhir abad ke-19 masih bisa ditemukan di sekitar Kecamatan Ngerahu dan Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Salah satu permasalahan besar yang pernah dihadapi masyarakat yang tinggal di daerah aliran Sungai Bengawan Solo adalah banjir dari luapan sungai. Salah satu banjir besar yang tercatat dalam sejarah dan menjadi titik balik pengelolaan Das Bengawan Solo adalah banjir Surakarta tahun 1966. Pertengahan Maret tahun 1966, wilayah Wonogiri sampai Solo terjadi hujan secara terus-menerus selama beberapa hari. Kondisi wilayah hulu Das Bengawan Solo yang saat itu gundul, menyebabkan debit aliran anak-anak Sungai Bengawan Solo meningkat drastis. Dampaknya, Sungai Bengawan Solo tidak mampu lagi menampung debit aliran tersebut. Debit Sungai Bengawan Solo yang normalnya berada pada kisaran 600 sampai 800 meter kubik per detik,
melonjak sampai 2.160 meter kubik per detik yang tercatat di pos debit Juruk. Pada tanggal 16 Maret 1966, air Sungai Bengawan Solo meluap dan mulai membanjiri wilayah Surakarta. Pintu air Tirtonadi dan Kleco sudah tidak mampu lagi menahan luapan. Dalam waktu kurang dari 6 jam, wilayah seluas 9 km persegi terendam oleh luapan Bengawan Solo. Ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 1,5 meter, 2 meter, bahkan ada yang lebih dari 4 meter. Banjir tersebut telah merendam 3/4 wilayah Surakarta, meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, Kecamatan Serengan, dan Kecamatan Banjarsari. Sementara 2 kecamatan yang relatif aman dari banjir adalah Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Mojosongo. Banjir tersebut menyebabkan roda perekonomian di kota Solo berhenti dalam beberapa hari. Selain itu, sekitar 90 orang meninggal dunia, 1.340 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 300.000 orang terdampak banjir. Pasca banjir tahun 1966 yang menenggelamkan sebagian besar kota Solo, maka pada tahun 1974 dirumuskan Master Plan Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo yang merekomendasikan pembangunan 4 waduk, yaitu Waduk Wonogiri, Waduk Jipang, Waduk Bendo, dan Waduk Badegan. Selain itu ada juga pembangunan 25 lokasi waduk-waduk irigasi di anak-anak Sungai Bengawan Solo. Pekerjaan perbaikan dan pengaturan Sungai Bengawan Solo Hulu, Kali Madiun, dan Bengawan Solo Hilir. Salah satu proyek yang sangat penting dalam pengelolaan Das Bengawan Solo tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Waduk yang secara administratif terletak di Kabupaten Wonogiri tersebut dinamakan Waduk Gajah Mungkur karena lokasinya berada di bawah Gunung Gajah Mungkur yang tepat di sebelah baratnya. Waduk Gajah Mungkur dirancang oleh Nippon Koi, namun dalam pembangunannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui PBS atau Proyek Bengawan Solo. Bendungan tersebut mulai dibangun pada tahun 1976 dan selesai serta diresmikan pada tahun 17 November 1981 yang menelan dana sekitar 69,5 miliar rupiah pada saat itu. Dalam proses pembangunannya, sekitar 41.369 orang yang tinggal di 45 desa di 6 kecamatan di Wonogiri harus dipindahkan. Sebagian besar kemudian mengikuti program transmigrasi ke Sumatera. Waduk Gajah Mungkur memiliki luas genangan mencapai 7.360 hektar, dengan kapasitas tampungan mencapai 560 juta meter kubik air. Waduk Gajah Mungkur mendapatkan suplai air dari aliran Sungai Bengawan Solo Hulu dan beberapa anak sungai lainnya seperti Kali Keduang, Kali Tirtomoyo, Kali Parangjoho, Kali Temon, Kali Posong, dan anak-anak sungai lainnya yang berada di hulu Das Bengawan Solo yang memiliki luas tangkapan mencapai 1.350 km persegi. Dengan berdirinya Waduk Gajah Mungkur, fluktuasi debit Sungai Bengawan Solo yang sangat tinggi, yaitu kecil di musim kemarau dan besar di musim penghujan, akhirnya dapat dikontrol. Debit banjir maksimal Sungai Bengawan Solo yang bisa mencapai 4.000 meter kubik per detik dapat diturunkan menjadi 400 meter kubik per detik saja. Sehingga bencana banjir Solo pada tahun 1966 tidak harus terulang kembali. Keberadaan Waduk Gajah Mungkur juga dimanfaatkan untuk irigasi pertanian di sebagian wilayah di sekitarnya. Genangan di waduk tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan kapasitas mencapai 12,4 MW yang dikelola oleh PLN Indonesia Power. Waduk Gajah Mungkur sendiri pada awalnya direncanakan akan bertahan sampai 100 tahun. Namun, kemungkinan waduk tersebut tidak akan bertahan selama itu. Hal tersebut dikarenakan tingginya laju sedimentasi yang masuk dan mengendap di dalam waduk. Tingginya deforestasi dan alih fungsi lahan di daerah hulu Das Bengawan Solo menjadi pemicunya. Pembalakan hutan dan pembukaan lahan-lahan pertanian menyebabkan tingginya tingkat erosi tanah yang pada akhirnya masuk ke anak-anak sungai dan diendapkan di dasar Waduk Gajah Mungkur.